puji serta syukur kepada Tuhan yang Maha Pemaaf, walau pada hambanya yang kelewat khilaf. Kepada Tuhan yang Maha Pemberi, walau pada hambanya yang tak tahu diri. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walau pada hambanya yang tak tahu berterima kasih. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Baz rahimahullah pernah mengatakan, "Yustahabbu wal yushra'u dhahabu bil awladi ila al-masajid. Idza balagal waladu sab'an fa'ala. Wa yudrabu 'alayha idza balagu 'ashran. Li'annahu bidzalika yata'ahhalu lis-salati wa ya'lamu as-salata hatta idza balagha. Fa idza huwa qad 'arafa as-salatu wa'tadaha ma'a ikhwanil muslimin." Yang artinya dianjurkan, bahkan diisyaratkan untuk membawa anak-anak ke masjid jika usia mereka 7 tahun atau lebih. Dia boleh dipukul jika usianya 10 tahun. Karena dengan membawanya ke masjid, ia akan terbiasa sholat dan mengetahui cara sholat, sehingga ketika ia balik, dia sudah paham cara sholat dan terbiasa sholat bersama saudaranya dari kaum muslimin. Anak adalah anugerah sekaligus amanah. Lebih dari itu, anak adalah investasi akhirat kedua orang tuanya. Rasulullah SAW telah mengabarkan 3 jenis amal jariah atau amal yang terus mengalir. Salah satunya adalah anak yang soleh. Tentu sudah menjadi impian dan harapan setiap orang tua bisa mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang soleh dan solehah. Nah, salah satu caranya adalah membiasakan mereka datang ke masjid untuk belajar sholat dan belajar membaca Al-Quran. Namun, sungguh hal yang sangat disayangkan apabila saat ini masih banyak di antara jamaah atau pengurus masjid yang tidak sabar dalam menghadapi anak-anak. Mereka takut kebiasaan ribut anak-anak mengganggu khusyuannya orang yang sedang beribadah di masjid, sehingga tidak jarang generasi penerus ini dimarahi atau diusir untuk keluar. Padahal Islam melarang memarahi anak-anak di masjid. Ada banyak dampak buruk yang akan dialami anak ketika orang dewasa melakukan ini. Tidak hanya saat masa kecil, namun efeknya akan dirasakan hingga mereka dalam dewasa. Al-Kisah Umar Abdul Kafi pernah bertemu dengan seorang laki-laki berusia senja. Usianya sekitar 60 tahun. Sosok penulis buku Al-Wa'dul Haq ini tidak menemukan tanda-tanda sujud dalam diri laki-laki yang ditemuinya tersebut. Umar memberanikan diri untuk mengajukan sebuah pertanyaan dengan sangat hati-hati. Kapan terakhir kali Anda menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala? Seraya menundukkan pandangannya, laki-laki ini berujar, sekitar 50 tahun silam, 105 tahun. Lelaki tersebut pun menceritakan, aku bergegas melakukan sholat bersama sahabat-sahabatku. Namun ada seorang laki-laki dewasa yang mendatangiku sembari berkata terus, "Nyahlah kalian, berdirilah di sana, menunjukkan arah luar masjid, sholatlah di sana." Ketika itu juga laki-laki itu keluar dari masjid dan tidak pernah lagi menuju masjid untuk beribadah selamanya. Bekas sakitnya masih tertancap kuat di dalam benak dan nuraninya karena diusir dari rumah Allah tempat ia dan teman-temannya melaksanakan sholat. Sebagai jamaah tetap di sebuah masjid, kadang kita tidak mampu untuk bersikap bijaksana. Padahal sikap bijaksana merupakan lambang kematangan sekaligus teladan dari Nabi Muhammad SAW. Kita yang sering memarahi anak-anak di masjid ketika mereka ramai mungkin lupa dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah turun dari mimbar untuk mendekati cucu-cucunya yang tengah berlarian di area masjid, lantas menggendongnya dan kembali melanjutkan khutbah. Dalam hadis lain diceritakan bahwa saat Rasulullah SAW sujud dalam sholat, Hasan dan Husain bermain menaiki punggung Rasulullah SAW. Jika ada sahabat yang ingin melarang Hasan dan Husain, maka Rasulullah memberi isyarat untuk membiarkannya. Apabila sholat telah selesai, Rasulullah memeluk kedua cucunya itu. Hadis
alasan terbubarkan kehusuannya yang kita upayakan dengan susah payah. Alhasil kita dengan segera mendoakan anak-anak itu dan berusaha untuk segera menyahkannya dengan segenap kemampuan kita memiliki sebagai orang tua. Mungkin kita lupa bahwa kemarahan yang kita tumpahkan amat besar peluangnya untuk menyingkirkan anak-anak dari masjid-masjid. Padahal ketika kita sudah meninggal, siapa yang akan melanjutkannya? Siapa yang akan meneruskannya? Kebiasaan kita untuk sholat berjamaah di masjid jika bukan anak-anak ini. Mereka telah akan tumbuh dewasa dan menggantikan kita. Namun apa jadinya jika kelak mereka enggan menuju masjid karena trauma atas kemarahan yang dahulu pernah kita lontarkan tanpa sedikit pun niat untuk menyampaikan nasihat. Untuk kita orang dewasa yang kerap melontarkan kemarahan kepada anak-anak di masjid atas nama kehusyuan dan merasa paling layak memarahi. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran untuk lebih bijak bersikap terhadap segala tingkah yang dilakukan anak-anak di dalam masjid. Jika kita pernah sengaja atau tidak sengaja melakukannya, bergegaslah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menghalangi seorang hamba dari mendekat dan beribadah kepadanya, serta mulailah untuk bersikap lemah lembut dalam menyikapi segala tingkah laku anak-anak di masjid. Allah a'lam bishawab. Mungkin ada ini. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru selesai salat berjamaah tadi, merekam ceramah si Fikri Hauzan untuk kenang-kenangan ini sama saya, nama Ustaz Zainal Muttaqin. Ya, syukuran Ustaz. Tadi tamunya udah pulang? Belum. Kok nggak sama suaminya? Suaminya kan ngajar.